Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Tania Putri dengan NIM 170562211. Ingin mempresentasikan hasil judul untuk sidang skripsi saya, yaitu pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX. Nah, di sini ada latar belakang masalahnya, yaitu dalam era globalisasi, SDM menjadi aset utama dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Hakim dan Hidayat 2018, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kualitas dan komitmen karyawan. Namun, survei Jobstreet 2022 menunjukkan 73% pekerja merasa tidak puas dengan pekerjaannya yang dapat memicu turnover atau produktivitas rendah. Di PTX sendiri, data turnover karyawan yang kita bisa lihat pada data di samping ini, yaitu pada periode 2019 sampai 2023 ini menunjukkan tren kenaikan yang menjadi indikasi ketidakpuasan kerja. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara, ketidakpuasan kerja ini disebabkan oleh faktor lingkungan kerja yang kurang nyaman, seperti pencahayaan yang buruk dan suasana yang tidak kondusif, serta organisasi yang belum mendukung kolaborasi yang efektif. Nah, di sini juga dapat dilihat ada hasil prariset pada PTX, yaitu pada indikator budaya organisasi, menunjukkan 65% responden menilai budaya organisasi di PTX kurang sesuai, sehingga mempengaruhi kepuasan kerja dan meningkatkan risiko adanya turnover. Nah, dengan fenomena yang terjadi dan adanya kesenjangan beberapa penelitian terdahulu, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PTX. Baik, di sini ada batasan masalah yang dibagi menjadi dua, yaitu variabel yang diteliti hanya variabel lingkungan kerja sebagai X1 dan budaya organisasi sebagai X2, dan kepuasan kerja karyawan sebagai variabel Y. Nah, yang kedua itu ada penelitian dilakukan hanya pada karyawan di PTX. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX, dan yang terakhir ada apakah pengaruh antara lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PTX. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri ini yaitu ada untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PTX. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis yang kedua. Nah, untuk manfaat teoritis sendiri, ini hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, khususnya di bidang manajemen SDM mengenai pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, serta dapat berguna sebagai bahan referensi penelitian untuk peneliti selanjutnya di masa mendatang. Untuk manfaat praktis sendiri, saya bagi menjadi tiga, yaitu untuk perusahaan, penulis, dan pembaca. Untuk perusahaan sendiri, sebagai masukan tentang pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta peningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk penulis sendiri, yaitu dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ya. Dan bagi pembaca, yaitu untuk dapat mengetahui nih apa sih pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut. Untuk kebaharuan penelitian sendiri, yaitu saya di sini ada kajian sebelumnya terkait hubungan lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Karena beberapa penelitian menemukan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja oleh Fahera dan Onsari 2021. Namun penelitian lain menunjukkan sebaliknya, yaitu oleh Putra, Sepang, dan Walindong tahun 2019. Hal serupa terjadi lagi nih pada budaya organisasi, yaitu beberapa penelitian menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja yang dilakukan penelitian oleh Novita Sari dan Anton tahun 2021, sementara yang lain menunjukkan tidak adanya pengaruh.
antara budaya organisasi dan kepuasan kerja, yaitu oleh Rahmat, Teddy, dan Harry tahun 2019. Nah, adanya perbedaan hasil ini menimbulkan adanya research gap yang menjadi dasar penelitian untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PTX. Nah, untuk tinjauan pustakanya sendiri, yaitu yang pertama ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik berpengaruh signifikan terhadap perilaku dan kepuasan kerja karyawan oleh Pranita Sari 2019 dan Fahera dan Onsardi tahun 2021. Lingkungan yang nyaman dan kondusif mendukung karyawan bekerja optimal, aman, dan nyaman, sementara lingkungan yang buruk meningkatkan beban kerja yang menghambat efisiensi. Nietzsche 2017 juga menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, hubungan kerja harmonis, dan penghargaan atas kinerja untuk meningkatkan kepuasan. Lingkungan kerja juga mempengaruhi kenyamanan dan semangat karyawan, seperti yang dijelaskan oleh Rulianti 2023 serta Oktariana dan Ardana 2022. Kesimpulannya, lingkungan kerja yang sehat menciptakan rasa senang, meningkatkan semangat kerja, dan mendorong kinerja yang optimal. Nah, di sini ada dimensi lingkungan kerja sendiri, yaitu dimensinya dibagi menjadi dua, yaitu penerangan dan kebisingan. Di sini dapat dilihat juga indikatornya. Nah, di sini saya mengambil referensi dari Krismawati dan Manuaba tahun 2021. Nah, untuk budaya organisasi sendiri, budaya organisasi adalah keyakinan dasar yang dipegang oleh anggota organisasi berfungsi sebagai kekuatan sosial mendorong efisiensi, produktivitas, dan etos kerja oleh Majidu et al. 2022. Sedangkan menurut Setio 2001, budaya ini mencakup persepsi, pemahaman, kesamaan, pandangan anggota. Nah, sedangkan Robinson Timothy 2014 ini mendefinisikan sebagai sistem makna bersama yang diwariskan dari pendiri dan mengaruhi pola kerja anggota. eh, yang dikemukakan oleh Fitri et al. 2019 itu mengelompokkan budaya organisasi ke dalam 4 dimensi ya. Pertama ada konsistensi, involvement, ability, dan mission. Budaya organisasi yang kuat menciptakan identitas bersama, mendorong perkembangan, dan meningkatkan kepuasan kerja, menghasilkan hubungan harmonis dan keuntungan bersama. Nah, di sini dapat dilihat sendiri dimensi budaya organisasi saya menjadi bagi dua, yaitu inovasi dan keberanian, serta berorientasi terhadap hasil. Saya mengambil ini referensinya dari Robin dan Judge tahun 2011. Nah, di sini ada kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja ini mempengaruhi semangat dan produktivitas karyawan. Karyawan yang puas lebih bersemangat bekerja yang dimukakan oleh Enrico dan Arianto 2022 dan Marbun dan Jurevan 2022 juga. Nah, Hasberg 2014 menyebut kepuasan kerja dipengaruhi oleh tantangan kerja, tanggung jawab, dan pengakuan, sementara ketidakpuasan dipicu oleh aturan kerja, gaji, dan tunjangan. Robbins 2014 mengidentifikasi tiga respon ketidakpuasan. Yang pertama ada keluar, menyuarakan, yang ketiga ada mengabaikan. Nah, di sini saya mengambil untuk dimensi ketidakpuasan kerja itu menjadi dua, yaitu gaji dan promosi. Mengambil dari Robin dan Judge 2017. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu dan hasil penelitian. Nah, di sini ada kerangka penelitian saya. Nah, untuk metode penelitian sendiri, saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah eksplanatory dan deskriptif. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah 46 karyawan tetap PTX dengan teknik metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus atau sampling total, yaitu saya menggunakan sampling jenuh. Nah, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan data kuesioner menggunakan SPSS versi 27 untuk memperoleh jawaban penelitian. Nah, di sini saya mendapat di analisis deskriptif lingkungan kerja, yaitu rata-rata jawaban yang sangat tidak setuju dan tidak setuju tertinggi diperoleh oleh item X17, yaitu suasana di tempat kerja saya damai sehingga tidak menghambat proses daya dalam bekerja sebesar 45% dan rata-rata untuk jawaban setuju dan sangat setuju itu didapatkan oleh X11, yaitu ruang kantor saya tempat kerja memiliki penerangan yang baik sekitar 81%. Nah, untuk budaya organisasi sendiri yaitu STS dan TS-nya itu yang tertinggi di indikator X25, yaitu organisasi selalu memusatkan dalam melihat hasil daripada proses. Nah, sebesar 9% ini itu karyawannya tidak setuju. Dan
Rata-rata jawaban yang S dan SS itu tertinggi di X21, yaitu organisasi mendorong karyawan di tempat kerja saya untuk melakukan inovasi sebesar 100%. Nah, di sini untuk kepuasan kerja sendiri, yaitu STS dan TS-nya itu tertinggi didapatkan oleh indikator Y3, yaitu perusahaan menaikkan gaji karyawan setiap tahun sebesar 8%. Dan untuk jawaban S dan SS tertinggi itu indikator Y1, yaitu gaji yang diberikan oleh organisasi sesuai pekerjaan yang saya lakukan, yaitu semua karyawan setuju sebesar 100%. Nah, di sini saya ada uji validitas. Dapat dilihat dari uji validitas di samping menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan Y dinyatakan valid karena p-value mereka lebih kecil daripada 0,05 semua. Nah, uji reliabilitasnya di samping juga menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan Y dinyatakan reliable dikarenakan uh, Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,60, yaitu lingkungan kerjanya itu 0,8, budaya organisasinya 8, dan kepuasan kerjanya 0,7. Seperti itu. Di sini ada uji CMB menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 dan Y dinyatakan tidak mengalami bias karena variansnya lebih kecil daripada 50% semua. Nah, di sini kayak lingkungan kerja 41, terus juga budaya organisasi 25, dan kepuasan kerja 32. Nah, untuk uji normalitasnya di samping menunjukkan ketiga data berdistribusi normal karena associative-nya sebesar 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05. Untuk uji linearnya juga variabel X1 terhadap Y dinyatakan linear karena nilai linearity-nya sebesar 0,0583, lebih besar dari 0,05. Nah, ini X2-nya juga menunjukkan linear karena nilainya itu 0,1 yang lebih besar dari 0,05. Nah, di sini uji multicolnya dua variabel bebas dinyatakan tidak terjadi multicollinearitas karena nilai toleransinya lebih besar, yaitu 0,9 lebih besar daripada 0,1, dan nilai fifth-nya sebesar 0,1014 itu lebih kecil daripada 10. Nah, heteronya yaitu variabel lingkungan kerja X1-nya ini sebesar 0,537, yaitu lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi hetero. Sama hasilnya dengan variabel budaya organisasi sebagai X2, yaitu nilai signifikansinya 0,240, itu lebih besar dari 0,05. Uji T-nya ini menunjukkan signifikansi yang sebesar 0,005 itu dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi disimpulkan bahwa hipotesis pertama ini diterima, artinya ada pengaruh signifikan. Nah, yang variabel X2-nya budaya organisasi juga mengalami signifikansi sebesar 0,01, yaitu lebih kecil daripada 0,05, di mana dinyatakan bahwa hasil hipotesis pertama itu berpengaruh. Jadi budaya organisasinya berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, uji F-nya ini mereka mendapat signifikansi 0,001, itu lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesisnya diterima. Dengan kata lain, lingkungan kerja X1 dan X2 ini secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap I. Untuk koefisien determinasinya dapat ditarik kesimpulan bahwa R square itu memiliki nilai sebesar 0,597. Hal ini berarti variabel X1 dan X2 memiliki kemampuan sebesar 59,7% mempengaruhi kepuasan kerja. Sedangkan sisanya yaitu ada 41,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, untuk pembahasan sendiri, yang pertama ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang kondusif meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, serta mengurangi niat berhenti. Oleh Rulianti 2023. Nah, analisis regresi linearnya menunjukkan koefisien 0,202 T hitung, T hitung, yaitu T hitungnya kan 2,926, itu lebih besar daripada T table, yaitu 2
0,016 dan signifikansinya itu 0,005 yang mengidentifikasi pengaruh positif terhadap terhadap kepuasan kerja karyawan terhadap PTX. Nah, penelitian ini sejalan sama penelitian yang diteliti oleh Suhali dan Amelia 2022 serta Nurmaya Putri dan Gilang 2020 yang menegaskan pentingnya lingkungan kerja yang tertata untuk mendukung kepuasan kerja yang produktivitas. Organisasi disarankan menyediakan fasilitas pendukung agar lingkungan kerja lebih nyaman. Nah, untuk pembahasan pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja sendiri, eh, untuk landasan teorinya ini budaya organisasi mencakup nilai-nilai dasar yang mengaruhi motivasi, keterikatan, dan kepuasan kerja karyawan oleh Takrim et al. 2021. Nah, hasil regresi menunjukkan koefisien 0,768 dan T hitungnya itu sebesar 7,037 ini lebih besar daripada T tabelnya yaitu 2016 dan signifikansinya 0,001 membuktikan pengaruh positif signifikan terhadap budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX. Nah, sejalan oleh Masvin et al. 2020 sama Samsudin et al. 2023. Nah, untuk pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, ini hasil regresinya menunjukkan lingkungan kerja dan budaya organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, yaitu F hitungnya sebesar 31845 lebih besar daripada F table yaitu 3,21 dan signifikasinya 0,001. Nah, ini sesuai dengan Haryani dan Al-Hakim 2021. Nah, kesimpulannya, lingkungan kerja yang kondusif terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, membantu perusahaan mencapai tujuan lebih cepat, budaya organisasi yang transparan dan positif, secara signifikansi, meningkatkan kepuasan kerja, mendorong kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Variabel lingkungan kerja dan budaya organisasi dinyatakan berpengaruh dan signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kepuasan kerja. Nah, sarannya ini PTX disarankan menciptakan lingkungan kerja mendukung ketenangan bekerja dan menciptakan area relaksasi atau kedap suara. Nah, PTX juga harus menghargai proses kerja, melatih manajer untuk mendukung setiap tahapan, serta menerapkan self evaluasi. PTX juga diharapkan lebih transparan tentang kondisi keuangan, melakukan evaluasi kinerja secara adil, dan mempertimbangkan kenaikan gaji sesuai kontribusi. Nah, untuk keterbatasannya ini hanya dilakukan pada PTX sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan lain. Keterbatasan akses dan data penelitian hanya dikumpulkan melalui kuesioner sehingga disarankan pada penelitian berikutnya menambahkan wawancara untuk meningkatkan validitas hasil. Terima kasih. Sekian presentasi untuk sidang skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.